Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang Mama Gufron yang telah kelewatan batas. Di mana MUI, kenapa mereka tidak melihat ini atau mereka melihat tapi pura-pura tidak mau bertindak. Ya. Di videonya ia mengatakan, "Man rabbuka?" Jawab saya Gufron. "Man nabiyuka?" Gufron. "Man rabbuka?" Pancasila. "Wa man nabiyuka?" Pancasila. Ini sudah kelewatan batas pemikirannya. Di sini yang saya tidak suka adalah pemikirannya. Ya, coba kalian pahami, ya, kalian analisis pemikirannya Mama Gufron. Sudah kelewatan batas. Ia menyesatkan para pengikutnya. Dan bodohnya lagi, para pengikutnya itu percaya. Karena kenapa? Karena itu di kalangan para banser atau para pengikut Mama Gufron cukup memiliki kesaktian dan suka membodohi, dan mereka percaya itu sudah dianggap wali atau lain sebagainya. Itulah kebodohan sebagian orang Indonesia. Ada satu cuplikan video yang sangat kelewatan. Ia menyuruh untuk meminta kepada wali, meminta kepada bocah Angon yang menyelamatkan mereka semua. Ya, ini videonya. Berbondong-bondong ke makam para wali untuk memohon pertolongan manusia. Berbondong-bondong ke tempat para ulama untuk memohon pertolongan umat di dunia. Sungguh sengsaranya para ulama berkata, karena ulah manusia tak yakin dengan doa. Manusia menangis, pada siapa mengadu. Langkah apapun terbatasi dengan ragu. Hanya bocah Angon yang menyelamatkan kita dari musibah manusia yang melanda. Karena keikhlasannya kita dibela, dijauhkan dari bencana bahaya. Berbondong-bondong semua bernaung padanya, meminta syafaat dunia akhiratnya. Dalam nyanyian tersebut ada lirik-lirik yang mengandung kesyirikan. Kenapa saya mengatakan kesyirikan? Karena di situ ia menyuruh untuk datang kepada makom para wali untuk meminta pertolongan manusia. Kenapa kalian tidak berdoa kepada Allah? Datang ke masjid berdoa, minta pertolongan kepada Allah, bukan kepada wali. Wali itu manusia, mereka bukan Tuhan. Inilah bahayanya syirik. Ya, syirik itu sangat berbahaya. Yang kedua, mereka mengatakan hanya bocah Angon yang menyelamatkan. Kata hanya itu berarti satu orang. Jadi hanya bocah Angon, hanya. Tidak ada yang menyelamatkan mereka, hanya bocah Angon. Bocah Angon ini apa? Ya, bocah Angon ini siapa? Yang tahu arti dari bocah Angon, tolong ditulis di kolom komentar arti dari bocah Angon. Kenapa para santri di pondok pesantren Unik sudah tersesat pemikirannya dan para MUI tidak bertindak karena pondok pesantren Unik itu mirip Al Zaitun, hanya saja kurang nampak. Ya, di sini kita pahami surah Al-Fatihah pada ayat kelima.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Hanya kepada Allah, ya, bukan kepada para wali atau bocah angon. Kita harus pintar-pintar dalam berpikir, memahami Islam dengan keseluruhan, dengan kebenaran. Jangan kita campurkan yang salah dengan yang benar, ya. Janganlah para pengikut Gufron, mereka sudah kelewatan batas. Masa meminta kepada wali atau hanya bocah angon yang menyelamatkan mereka? Ini tidak boleh. Ini kesesatan dalam berpikir. Dan ini ada bahasa Suryani yang katanya 500 kitab dikarang oleh Mama Gufron. Ya, ini kita lihat. Saya ingin membuka salah satu kitab karya Abuya Mama Gufron yang dari dulu katanya mana 500 kitab itu gak ada. Kita pernah buka beberapa kali juga gak pernah diupload, Pak. Jadi yang diuploadnya Wamakoli ya, terus yang diuploadnya itu yang nyeleneh-nyeleneh, yang menurut mereka akan menguntungkan viewers. Padahal dari 500 kitab yang beliau tulis dengan abjad Suryani, ada 5 kitab yang sudah terselesaikan dengan syarahnya. Di antaranya kitab ini tentang insan kamil, ya. Coba bisa ditunjukin Ustaz Is. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi orang-orang yang sombong. Mau sombong dengan hartanya, mau sombong dengan jabatannya, apalagi sombong dengan nasabnya. Agak dibesarin bisa gak Pak? Wajah saya ditutupin gak apa-apa? Biar tulisannya. Nah begitu. Di dalam kitab ini ada yang namanya muhasabatun nafsi, bab yang menjelaskan pentingnya. Katanya 500 kitab, tapi ia cuma menunjukkan 1 kitab. Dan katanya itu bahasa Suryani. Padahal tulisannya itu tulisan Arab. Tulisan bahasa Suryani itu bukan seperti itu, ya. Kalian sudah terlalu banyak dibodohi oleh Gufron. Mau sampai kapan kalian seperti itu? Para pengikut dan para ajudannya itu bodoh semua. Dia juga mengakui bahwa Wamakoli itu bahasa yang nyeleneh. Dia juga mengakui sudah tahu itu nyeleneh. Tapi kenapa masih mengikut? Kenapa masih mengikuti Imam Gufron? Ya, inilah orang pintar tapi bodoh. Ada juga bahasa baru yang lagi viral, adalah bahasa cacing. Mari kita lihat. Kata bilatum, kata cacing. Makan tuh. Mas asyidi idhasya kasira. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya. Kata cacing gitu bahasanya. So, makanya kata cacing, kamu masih di dunia, kamu membuat saya jadi umpan. Ya, ketika kau dikubur, kau yang jadi umpan. Kata siapa? Kata cacing. Ayolah, para pengikut Gufron, sudahi. Jangan ikuti dia lagi. Ya, masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang benar. Kenapa harus ikut orang seperti itu? Para pengawalnya itu kebanyakan dari Bansir, ya, dan para pengikutnya juga kebanyakan dari Bansir. Ayo. Tutup. Nanti dulu. Sambil maju. Mundur. Si jalan. Udah. Santai. Lantasan MUI tidak bertindak karena MUI di dalamnya itu banyak NU. Jadi mereka tidak mau bertindak. Kalian mau dilindungi Bansir, kalian harus sakti, bisa menurunkan hujan, bisa melarang malaikat, dan bisa berbicara dengan hewan. Itu kalian akan dilindungi oleh Bansir. Dan ketika ceramah yang tidak mengandung kesaktian atau lain sebagainya, itu akan diusir. Atau tidak sesuai dengan pemahaman mereka, mereka akan mengusir. Karena mereka menyukai yang ada kesaktian atau
kebodohan. Kalian nilai saja sendiri.